saya Arun Fitriasari dengan NIM 859517918. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA pada modul 7 yaitu tentang optik. Yang saya lakukan yaitu mengenai sifat-sifat cahaya, bahan pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, dan cobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Bahan yang dibutuhkan untuk pemantulan cahaya yaitu ada senter, cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, lilin, busur derajat, penggaris, sisir, dan kertas. Dan bahan yang dibutuhkan untuk pembiasan cahaya yaitu ada gelas berisi air, lalu ada pensil. Alat yang dibutuhkan untuk difraksi, interferensi, dan dispersi yaitu adalah CD dan senter. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Agar lebih jelas, di sini saya mengganti senter menggunakan laser. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R sudut pandang besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini, saya akan menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar, dan saya akan amati bayangannya dan geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian, saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin, pengamatannya adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergerak sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangannya pun ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangannya pun ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 19 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan pemantulan pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin cahaya tersebut akan menyebar. Lalu, ketika saya jauhkan, cermin cembung cahayanya menyebar makin luas. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil.
Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Pada saat cermin cekung dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, jarak antara bayangan dengan lilin. Di sini, jarak antara bayangan dengan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilin. Setelah saya ukur, di sini adalah 12 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilin. Setelah saya ukur, jarak lilin tersebut adalah 12 cm. Lalu, untuk jarak lilin dengan cermin adalah 6 cm. Saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak tampak pada layar. Lalu, saya ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini, jaraknya sekitar 30 cm. 30 cm tidak ada bayangan pada layar putih. Selanjutnya, di jarak 34 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar putih. Saya jauhkan cermin lagi, di sini di jarak 36 cm, dan saya jauhkan lagi di jarak 38 cm. Juga tidak tampak ada bayangan. Ini berarti semakin jauh jarak cermin cekung, semakin bayangan tidak tampak atau terlihat. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita akan melakukan percobaan sifat cahaya mengenai pembiasan cahaya. Alat yang dibutuhkan, gelas yang sudah berisi air dan pensil. Mari kita lakukan percobaannya. Berikutnya yaitu percobaan mengenai pembiasan cahaya. Di sini saya menggunakan air dan sebuah pensil. Saya masukkan pensil ke dalam air. Saat pensil dimasukkan, gelas berisi air terlihat tampak patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Bagian pensil yang berada di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Saya akan melakukan percobaan sifat cahaya yaitu mengenai difraksi, interferensi, dan dispersi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah senter dan CD. Yang pertama yaitu percobaan difraksi. Kita arahkan cahaya pada saat permukaan bawah CD terkena cahaya, pantulan cahaya pada dinding akan membentuk spektrum warna pelangi. Yang kedua adalah interferensi.
kita arahkan sinar senter di atas permukaan kaset CD. Bisa dilihat, di sini ada spektrum warna pelangi. Ini terjadi karena adanya interferensi, yaitu penggabungan dua gelombang cahaya sehingga menimbulkan spektrum berwarna pelangi. Percobaan ketiga yaitu dispersi. Langkahnya, kita nyalakan senter, lalu arahkan kaset CD ke dalam baskom yang berisi air, lalu pantulan tersebut akan muncul ke dinding. Terlihat pada dinding ada gambar spektrum pelangi